Makasih Mas Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Biasa ini. Terima kasih pagi-pagi udah semangatnya luar biasa. Tadi kita mendengarkan dari Pak Kus yang saya hormati, Pak Mas Hakim, luar biasa ini saya lihat teman-teman ini udah siap untuk bisa menyambut 2022 dengan satu semangat yang baru, dengan satu pemikiran-pemikiran yang fresh, yang harapannya tentu bisa nantinya membawa kita kepada 2022 yang jauh lebih baik daripada apa yang kita lihat selama 2 tahun terakhir ini, terutama khususnya saat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada Pak Kus tentunya sebagai dirut dari Inti Pesan yang telah mengundang beserta seluruh jajarannya tentunya. Saya kembali lagi merasa sangat tersanjung dan terhormat bisa address such a great crowd gitu ya, yang saya lihat sebagian atau sebagian besar mungkin para future leader di HR. Tetapi kita tahu bahwa teman-teman profesional di bidang HR, mereka juga punya kesempatan untuk bisa pindah ke berbagai macam sektor yang lain, bidang yang lain, bahkan banyak yang dari HR Director menjadi CEO ya. Jadi senang sekali bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi perkenankan saya untuk sharing. Jadi ini sharing ya sifatnya, karena tadi Pak Kus sama Mas Hakim mungkin udah memperkenalkan, tapi sebenarnya nggak saya biasa-biasa aja gitu. Tapi mungkin saya punya pengalaman yang cukup untuk bisa sharing dalam case pengalaman saya di berbagai macam sektor. Jadi saya akan nanti share mengenai trends, businesses, challenges, and opportunities current and post pandemic era. Setelah itu nanti saya akan cerita sedikit mengenai business strategy, khususnya yang kekinian gitu ya. Saya akan bicara mengenai action plan untuk manajemen. Apa sih langkah-langkah untuk dilakukan oleh manajemen dalam rangka menyesuaikan diri ke depannya. Dan baru nanti kita diskusi ya sebelum kita masuk ke konklusi. Kalau kita bicara, saya udah sekitar 4-5 tahun lalu mungkin bicara tentang VUCA. Saya rasa teman-teman udah nggak asing lagi dengan kata-kata VUCA, yaitu volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity. Dan selama ini memang konsep VUCA itu sering dibicarakan tapi nggak nyata gitu. Nggak nyata dalam arti banyak yang nggak memahami bahwa memang it's a VUCA world at the moment gitu ya. Sampai 2 tahun terakhir ini kita menemukan banyak challenges dan sekaligus opportunities. Nah, kira-kira 3 tahun yang lalu saya mulai juga menyuarakan ini saya dapatkan dari Pak Bathara Sianturi waktu kira-kira 4 tahun yang lalu bicara mengenai tren daripada dunia pada saat itu. Ada 3 secular trend, yaitu globalization, urbanization, dan digitalization. Ini menarik sekali. Kembali lagi konsep-konsep itu terngiang-ngiang di kepala, tapi membayangi dan juga bagaimana bentuknya itu masih merupakan satu hal yang menjadi challenge untuk kita bayangkan gitu. Karena kita tahu bahwa secular trend ini tentunya membuat kita berubah gitu ya. Kalau bicara tentang competitive basis gitu ya, competitiveness, karena itu kebetulan merupakan satu hal yang saya pelajari sekali, di mana saya mulai karir saya sebagai seorang konsultan awal sampai saya menjadi VP untuk Asia. Dan pada saat itu memang biasa gitu. Ngelihat saya junior, tapi dalam 2 tahun waktu itu menjadi VP untuk wilayah Asia dan menjadi yang termuda VP di seluruh dunia di usia 28 tahun pada saat itu. Dan saya ngelihat betapa perubahan terjadi gitu ya, karena pada saat saya menjadi konsultan di tahun 90-an, kita bicaranya productivity, operations excellence, menjadikan organisasi itu efficient, quality organization, dan flexible. Tapi sejalan dengan waktu, inovasi dan juga smart organization yang
mengedepankan human capital dan juga teknologi ini menjadi topik yang menjadi basis daripada competitiveness, dan itu membutuhkan satu organisasi yang terus senantiasa belajar gitu ya, dan kuncinya adalah bagaimana membangun satu innovative organization, smart organization untuk bisa menjawab tantangan dari pasar yang mempunyai demand terhadap inovasi dan competitive brain gitu. Nah, kita udah lihat gitu ya betapa banyak perusahaan yang baru yang mereka relatively young gitu ya, 9 tahun, 10 tahun gitu, tapi udah menjadi unicorn, decacorn gitu ya. Kita lihat kemarin satu perusahaan di Asia Tenggara seperti Grab gitu ya, itu dalam waktu relatif singkat gitu, mungkin sekitar 10 tahun, mereka udah bisa melantai di Nasdaq di New York dan menjadi perusahaan terbesar yang listed dari Asia Tenggara. Ini luar biasa gitu, dan anak muda yang mimpin gitu. Ini menarik sekali. Itu juga alasan kenapa saya pengen jadi guru. Karena kalau saya terus menjadi CEO, ya saya jadi CEO untuk diri sendiri gitu. Tapi saya ingin membangun komunitas, membangun anak-anak muda Indonesia untuk menjadi CEO juga. Jadi kalau bisa banyak anak-anak muda lain yang menjadi CEO seperti yang kita lihat sekarang ya, Pak Nadiem gitu kan, ada Belva, ada Zaki Bukalapak, ada William Tanuwijaya di Tokopedia, dan banyak lain yang mempunyai ide-ide luar biasa gitu. Nah, jadi ini sangat penting gitu. Nah, jadi kalau kita bicara competitive base di masa sekarang ini bukan saja ya, artinya tetap harus menjadi the cheapest atau the most productivity based, dan be better, be faster, be newer, tapi juga harus be smarter. How do you become smarter gitu kan? Ini kan pertanyaan yang the $1 million question gitu ya. Gimana kita bisa menjadi seperti yang Grab tadi, atau Gojek, atau the next Tokopedia, atau the next Bukalapak gitu, Traveloka, dan seterusnya gitu kan, perusahaan yang relatively masih muda tapi mereka bisa membangun smart organization gitu. Nah, ini yang kita mau lihat. Nah, saya ingin memainkan satu video untuk menggambarkan. Ini video sebetulnya udah lebih dari 2 tahun saya mainkan, dan mungkin udah banyak yang lihat juga ya mengenai Society 5.0, karena orang bicara tentang Industrial 4.0 udah lama. Terus Jepang come up dengan satu konsep mengenai Society 5.0 yang embracing 4.0, tetapi intinya adalah bagaimana comprehension manusia dan juga integrasi manusia di dalam industri 4.0 yang syarat dengan teknologi tadi. Banyak perusahaan yang trap untuk mengatakan bahwa saya mau menjadi the best company in this industry, in that industry gitu. Tapi mereka, itu menurut Profesor Michael Porter pikiran yang salah gitu, karena strategi itu tidak bukan mengarah ke satu best in something, tetapi dia merupakan holistik gitu ya, holistik, di mana kalau kita gambarkan di depan ini strategi itu kalau kita lihat di tengah-tengah itu ada hard choices to make. Dia awali dengan satu hard thinking process, pemikiran, dan saya bilang sama teman-teman gitu ya, saya juga di perusahaan saya juga saya sampaikan gitu, karena kita punya tim manajemen, saya tadi kembali lagi memposisikan diri saya sebagai chairman gitu ya di grup usaha saya, dan saya work on the top of the business, dan saya menyampaikan bahwa let's revisit and do hard thinking gitu, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak pada saat di awal-awal pandemi gitu, jadi lama sekali berpikir secara kritis gitu ya mengenai apa sih visi kita, misi kita, values kita. Kita melakukan analisis ulang untuk melihat apa yang kita perlu lakukan dan bagaimana kita bisa compete gitu. Dan pada saat kita sudah bisa lakukan itu dan banyak sekali yang di analyze, akhirnya kita mengambil pilihan-pilihan yang susah, hard choices dalam menentukan strategi, where to compete and how to compete. Jadi produknya bagaimana, apakah kita perlu
merubah produk kita gitu ya. Kita lihat banyak perusahaan taksi yang tadinya itu luar biasa gitu ya, bagaimana perusahaan taksi itu suffer karena pada saat terjadi pembatasan mobilitas, nggak ada yang naik taksi gitu. Akhirnya ada perusahaan taksi yang mulai merambah ke logistik gitu untuk menggunakan taksi mereka mengantarkan barang. Itu kan pemikiran yang bagus sekali gitu, walaupun mungkin tidak menolong untuk dia bisa minus, tapi at least tidak ada kegiatan gitu, dan strategic positioning ini penting. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah how to compete. Bagaimana strategic initiative yang nanti kita akan bicarakan, dan yang tidak kalah penting adalah nanti 2022 ini adalah menurut saya tahun untuk melakukan hard work atau relentless execution, untuk fokus untuk melakukan perbaikan proses, people, competence, leadership, dan perubahan untuk mendapatkan superior performance. Nah, ini gambaran besarnya dulu. Jadi kalau kita bicara tadi strategi, it's the means to achieve goal and objectives, being different from competitors atau menjadi unique, memiliki competitive advantage, dan bukan hanya tadi planningnya saja tapi juga policy-nya, positioning-nya, bagaimana game plan-nya, dan yang paling penting Michael selalu bilang bahwa strategy is about choices gitu ya. Saya setelah pulang dari Harvard dapat kesempatan lagi untuk gabung sebagai dosen-dosen atau para profesor yang masuk ke dalam network dari International Affiliate Network dari Harvard Business School yang merupakan binaan daripada Profesor Michael Porter, dan saya menjadi chairman untuk Asianya beberapa tahun yang lalu. Ini yang selalu kita kedepankan, bagaimana untuk bisa membangun strategi di tingkat perusahaan, bahkan di tingkat negara. Nah, Porter mengajarkan memang ini udah lama ya, dari tahun 85 gitu, competitive advantage strategy, cost leadership, kemudian cost focus, differentiation, dan differentiation focus. Saya rasa saya nggak perlu terlalu dalam mengenai ini, tapi yang tadi disampaikan oleh Michael Porter, walaupun ini akhirnya yang bikin adalah Profesor Chan Kim gitu ya, dan Prof. Rene yang brilliantly menggambarkan bahwa perlu ada 4 action framework untuk melihat apa sih yang dibutuhkan ke depannya oleh masyarakat kita, oleh pelanggan kita. Apa yang bisa di-reduce? Which factors should be reduced well below the industry standard? What factors should be created? Which factors should be raised well above the industry standard, bahkan adjust karena terjadinya the next normal, dan apa yang harus di-eliminate karena tidak dibutuhkan lagi oleh industri atau oleh customer gitu, sehingga nanti create a new value curve gitu ya. Nah, ini penting sekali nih, mumpung kita belum masuk ke the next normal yang 100% udah jalan lari gitu ya. Nah, itu membutuhkan satu action plan bagi manajemen. Nah, bagaimana action plan-nya? Tadi kan kita udah lihat ya bahwa where to compete dan juga position itu penting. Where to compete dan juga how to compete. Itu yang kita bisa lakukan dengan tentunya harapannya sudah melakukan critical thinking dulu gitu. Jadi action plan for management ini ada 4 yang saya mau bahas di sini. Yang pertama itu strategic positioning tadi, untuk bagaimana produk kita. Yang produk tadi kira-kira dapat gambaran ya. Transportasi, tiba-tiba mobilitas dibatasi, taksi nggak digunakan, ya udah pakai untuk barang gitu, untuk belanja. Airplane ya, airline dia tidak bisa mengangkut penumpang pada saat penerbangan itu dibatasi, ya sudah angkut kargo gitu. Market juga harus berubah. Nanti saya mau fokus lebih banyak kepada market dengan adanya omnichannel saat ini, dan juga perubahan dari yang diintroduce oleh Profesor Michael Porter, yakni value chain menjadi configuration daripada value configuration yang nanti saya akan bahas. Dan juga strategic initiative, bagaimana kita melakukan proses pendalaman, apa sih yang kita bisa hilangkan, apa yang kita bisa kurangi, apa yang harus kita naikkan, dan apa yang harus kita establish baru yang memang diharapkan oleh pelanggan atau calon pelanggan gitu ya. Dan nanti kita juga akan sedikit touch, saya rasa ini teman-teman semua sudah familiar ya dengan
business model canvas dengan 9 building blocks-nya. Kalau misalnya belum, ya bisa baca bukunya. Kita juga dalam proses untuk menerbitkan buku mengenai hal ini karena sangat menarik gitu ya, mengenai bagaimana untuk adjust business model kita. Dan juga yang terakhir baru eksekusi. Nah, eksekusi ini kita akan lihat percepatannya di tahun 2022 terutama seperti yang tadi ya, fokus, kemudian relentless, hard work, people, teknologi, dan seterusnya. Nah, dulu itu memang Profesor Michael Porter itu bicara tentang value chain, di mana ada primary activities, inbound logistics, operations, outbound logistics. Jadi ada input, kemudian ada output. Nah, output itu nanti akan menghasilkan value yang bisa dibeli harganya oleh nilai itu oleh customer. Berapa sih yang mau dibeli gitu kan? Nah, dari situ berapa cost kita untuk primary activities dan supporting activities termasuk human resource management itu, kita nanti perbedaan antara value dengan cost yang kita keluarkan itu margin kita, dan that's what sustains companies gitu ya. Apa yang menjadi nantinya capacity daripada perusahaan untuk grow gitu. Kalau marginnya besar, tentu akan punya kesempatan di mana perusahaan itu bisa grow lebih besar gitu. Tapi ini aneh. Akhir-akhir ini kok ada perusahaan yang rugi tapi mereka bisa grow gitu. Ini kan pertanyaan yang besar gitu. Apa iya kita lihat perusahaan-perusahaan tech yang sekarang ini ya e-commerce dan lain-lain tuh nyatanya sekarang banyak yang masih rugi gitu. Kok bisa mereka value-nya itu malah besar gitu. Nah, karena sekarang nggak bisa bicara, kalau value creation itu nggak bisa bicara lagi hanya value chain. Tapi ada konsep baru yang disebut sebagai value shop dan juga value network. Nah, kalau tadi value creation itu, value chain itu, creation daripada nilai itu adalah margin tadi adalah dari input menjadi output, transformasi gitu ya. Mereka lakukan proses sehingga dapat untung dari situ. Kalau value creation dari yang disebut sebagai value shop itu adalah mereka menyelesaikan problem-problem daripada customer. Itu kita lihat law firm, consultant gitu kan. Kemudian perusahaan-perusahaan jasa lain yang menjadi value shop. Nah, yang terakhir yang baru ini adalah value network, connecting clients and customers to each other. Nah, ini yang disebut sekarang ini bahasanya platform, dan dibantu dengan teknologi ini yang disebut sebagai apps, bahkan super apps. Nah, ini luar biasa karena jadi borderless, jadi boundaryless, dan juga growth-nya itu luar biasa. Yang tadinya customer-nya cuma 1, 2, 10, 100, bisa menjadi jutaan, bahkan miliaran. Kita tahu bahwa perusahaan sekelas Alibaba itu punya pelanggan itu sampai miliar, mungkin bukan jutaan lagi, tapi udah miliaran gitu ya, karena penduduk China sendiri besar, sehingga terjadi perputaran yang luar biasa, yang mana kalau misalnya kita lakukan secara offline sebagai toko, nggak bisa gitu. Nah, jadi strategic positioning ini mengarah kepada yang tadinya istilahnya ya, mungkin kalau ada yang belum familiar, brick and mortar itu adalah old economy. Kalau ibaratnya toko gitu ya, kayak Sarinah, ya itu toko Sarinahnya. Jadi ada dindingnya dan ada semennya, brick and mortar gitu. Jadi orang belanjanya itu di dalam toko itu. Nah, click and mortar itu tetap ada tokonya, toko bangunan yang kuat, yang tradisional, yang seperti waktu dulu gitu ya, tetapi dibantu dengan klik, yaitu dengan e-commerce. Jadi integrating digital dengan offline. Jadi di mana terjadi convergence, pertemuan antara yang offline dengan online, itu di tengah-tengah. Tapi juga ada juga yang pure virtual, yang betul-betul semuanya itu online, tidak ada toko-tokonya. Nah, tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini gitu ya, terjadi satu pergeseran baik yang brick and mortar maupun juga pure virtual itu ke tengah-tengah, sehingga terjadi konvergensi, pertemuan antara online sama offline. Nah, ini ke depannya kita akan lihat
hal-hal seperti itu. Jadi strategic positioning untuk setiap perusahaan, setiap organisasi itu penting untuk mengarah kepada yang disebut sebagai hybrid atau click and mortar. Pendidikan, sekolah nanti nggak bisa hanya di kelas saja. Akan ada juga nanti yang online juga. Ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Ada yang lewat video yang kita bisa on demand kapan saja, tapi ada juga yang sinkronus gitu, yang kita seperti sekarang ini live gitu, jadi bisa tetap diskusi walaupun kita nggak bertemu secara fisik gitu ya. Nah ini menarik gitu dan perlu kita review di dalam organisasi kita. Apakah kita masih old economy dengan brick and mortar atau kita bahkan udah digital company yang nantinya mesti ngelihat bagaimana mengintegrasikan kepada ekonomi yang lama. Dan yang kedua tadi strategic initiative itu perlu untuk dijalankan. Nah ini tentunya lama ya, udah example-nya Cirque du Soleil gitu, di mana mereka mengeliminasi beberapa feature mereka seperti Star Performer, Animal Show karena mahal gitu kan, multiple show arenas, mereka kemudian reduce fun and humor-nya, mereka naikkan justru unique venue-nya gitu, dan create artistic music and dance and theme-nya. Ini yang mereka dapatkan dari penelaahan mereka terhadap apa sih yang diinginkan oleh pelanggan gitu. Mungkin pelanggannya tadi nggak bisa memenangkan semua pelanggan. Mereka mungkin niche, tetapi dengan niche itu mereka bisa sustain karena menjadi yang terbaik untuk uniqueness tadi. Jadi kan tadi yang Profesor Michael Porter bilang, find your uniqueness gitu kan. Dan uniqueness itu nggak gampang untuk ini. Kalau kita hanya berdasarkan harga, yaitu tahun 60-an. Kalau hanya bicara productivity, quality, tadi hanya udah tahun 70-an. Kalau kita bicara mengeluarkan produk-produk baru dengan flexibility, itu tahun 80-an. Tapi kalau kita mau the new way of doing things, dan kita mau menjadi perusahaan-perusahaan yang value-nya tinggi, tadi ya we have to integrate the new way of doing things dengan digital teknologi. Nah, kita juga perlu, saya nggak akan masuk terlalu dalam mengenai hal ini, tapi yang jelas kita harus redefining, karena tadi dan nanti harus milih. Kalau misalnya kita ngelihat, waduh, ini kalau kita kayak di perusahaan saya gitu ya, kita lakukan penelaahan terhadap business model canvas kita. Kita ngelihat, wah nggak mungkin ini kalau perusahaan-perusahaan yang lama kita ubah menjadi digital company, ya sudah kita bangun perusahaan baru gitu yang memang digital company gitu. Itu kita berkaca dengan partner kita yang kita gandeng untuk membuat Orbitin gitu ya, yaitu Tempo Intimedia. Mereka kan terkenalnya dengan majalah, dengan koran. Terus mereka bisa kemudian akhirnya membuat satu entity baru yang terpisah dari perusahaan walaupun dimiliki oleh Tempo Intimedia ya. Tapi mereka merupakan entity terpisah yang memang mempunyai inisiatif-inisiatif di dalam digital, termasuk Tempo.co. Valuasinya itu udah melebihi daripada perusahaan-perusahaan daripada perusahaan induknya gitu. Kita lihat juga Jarum gitu ya. Mereka tadinya perusahaan rokok masuk ke perbankan dengan akuisisi BCA, sekarang luar biasa pengembangan di dalam investasinya untuk digitalnya, termasuk tiket.com dan lain-lain, itu luar biasa gitu. Jadi mereka memang yang berhasil ini akhirnya mereka bisa meningkatkan value. Nah, jadi yang berikutnya setelah kita melakukan tadi strategic positioning, strategic initiative, kemudian juga melakukan review dan juga adjustment terhadap business model kita, tahun depan fokusnya kepada execution, which is focus on people, process, system, teknologi. Saya nggak akan terlalu banyak bicara di ranah ini ya, karena bapak-bapak dan ibu-ibu lebih canggih daripada saya gitu, bagaimana melakukan transformation dalam people, bagaimana kita mengadjust proses kita, bagaimana kita bisa integrate teknologi ke dalam sistem kita, bagaimana kita bisa menjadi a new and reviving company yang siap untuk kompetisi di masa mendatang. Jadi saya rasa itu, mohon maaf saya mungkin agak lebih sedikit waktu lewat gitu, tapi mudah-mudahan masih ada sisa waktu untuk diskusi
mungkin masih bisa jawab pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Mas warahmatullahi Gani. wabarakatuh.